Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ma'ruf dengan NIM 23051204 dari TII 2023. Dan saja di sini saya akan presentasikan tugas saya, skenario signifikan informasi ketika ditransmisikan. Lalu apa itu signifik? Signifik adalah salah satu bentuk cybercrime yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan mengambil data pengguna secara ilegal. Tindak kejahatan ini dapat terjadi ketika kamu sedang terhubung dengan jaringan yang bersifat publik, kemudian melakukan proses transfer data baik dari silent server ke pengguna maupun sebaliknya. Lalu cara kerja komunikasi normal. Unsur 1 dan unsur 2 ingin berkomunikasi melalui internet, misalnya mengirim pesan atau data. Serangan ini, seorang peretas man in the middle menyusup ke jalur komunikasi antara unsur 1 dan unsur 2 tanpa diketahui oleh keduanya. Data yang dikirim oleh unsur 1 pertama-tama melewati peretas sebelum mencapai unsur 2 dan sebaliknya. Intersepsi dan manipulasi data. Peretas dapat menguping komunikasi, mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Peretas juga dapat memodifikasi pesan sebelum meneruskan ke penerimanya. Dampak: pengguna tidak menyadari bahwa komunikasi telah diretas. Informasi pribadi bisa dicuri, transaksi bisa dimanipulasi, atau bahkan identitas bisa dipalsukan. Mulai dari paket data tersebut terbaca hingga diambil, ada beberapa kerja signifik yang dilalui, yakni collection, conversion, analysis, hingga pengambilan data. Lebih jelasnya berikut informasi lengkapnya. Yang pertama, collection. Langkah pertama adalah collection. Pada langkah ini, signifik akan merubah tampilan interface, mulai mengumpulkan sesuai informasi memilih korban, beberapa paket data melalui jaringan publik yang diawasi oleh sniffer. Yang kedua, conversion. Setelah semua data dikumpulkan, data akan diubah bentuk dari binary ke bentuk yang lebih mudah dipahami oleh sniffer. Langkah ini disebut dengan conversion. Yang ketiga, yakni analisis. Apabila data sudah dikonversi, pada tahap ini terdapat langkah analisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol yang sesuai dengan transmisi data tersebut. Lalu yang keempat, pengambilan data. Terakhir, setelah semua tahap-tahap dilakukan, pelaku atau sniffer akan mengambil semua data-data milik korban. Di sini saya sudah membuat PC1 dan juga PC2 digunakan untuk nanti itu saja. Saya akan masuk ke aplikasi INS nya. Di sini saya sudah menyimpan. Lalu saya klik open a project for this. Lalu kita klik new. Di sini sudah muncul PC1 tadi dan juga PC2 nya. Dan langsung kita jalankan ke start. Yes.
Nah, di sini kita cek IP-nya PC1. Ini IP-nya. Lalu kita cek yang PC2. Sini kita akan ping PC2 nya ke ini PC1. Lalu sebaliknya, di sini kita klik start, kita buat dokumen. Dan tadi sudah buat dokumen baru, itu ini tes. Kita kasih nama rahasia. Dalamnya kita kasih tulisan bunuh raja malam ini. Baik, di sini saya akan memindahkan atau ngopi tes yang ada di PC2, pindahkan ke PC1. Dengan cara kita mengetahui IP-nya dulu. Sebelum itu kita ini jalankan terlebih dahulu. Nah, kita cek untuk config-nya. Lalu di sini kita di PC1 kita klik Windows R. Lalu ini kita masukkan IP PC2 nya ke PC1, kita klik OK. Lalu di sini PC1 muncul ini yang ada di PC2. Ini tesnya, terdapat rahasia yang bertuliskan bunuh raja malam ini. Itu saja, kita copy, lalu kita ke start, ke my document, lalu kita paste di sini. Nah, di sini akan muncul ini rahasianya tadi, langsung di PC1 nya. Sini kita akan mencari, dan sebelumnya kita stop terlebih dahulu. Ini kita akan mencari yang tadi, bunuh raja malam ini.
Berikutnya, bagaimana cara mencegah sniffing? Yang pertama, HTTPS, versi aman dari TTPS yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Yang kedua, VPN, jaringan yang digunakan menghubungkan ke komputer ke jaringan pribadi yang dilindungi dari akses yang tidak sah. Lalu yang ketiga, WPA2 dan WPA3, standar keamanan jaringan wireless digunakan untuk melindungi aktivitas seperti sniffing. Lalu yang keempat, enkripsi. Enkripsi adalah proses untuk mengubah data yang dikirim melalui jaringan melalui bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Firewall, perangkat atau software yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan pada komputer atau jaringan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.